Zakat merupakan ibadah wajib dan termasuk dalam rukun Islam. Dan zakat adalah salah satu contoh ibadah mahdah. Maksud dari ibadah mahdah adalah tidak ada peluang bagi logika manusia untuk berkreasi di sana. Allah telah menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan sempurna. Sehingga siapa yang mau berzakat, tinggal ikuti panduan zakat yang sudah ada. Bagaimana hukum zakat penghasilan? Dan apa dalilnya? Yuk simak video dan penjelasannya di sini. Zakat profesi untuk PNS. Ada banyak channel ibadah dalam bentuk mengeluarkan harta. Ada yang bentuknya zakat, sedekah, infak, wakaf, hadiah, atau hibah. Islam memberikan kebebasan bagi umatnya untuk memilih channel apapun yang dia inginkan. Meskipun tentu saja dia harus prioritaskan yang wajib, yaitu zakat. Dan jika kita perhatikan, dari sekian channel mengeluarkan harta, zakat dijelaskan paling jelas oleh Allah. Dari hulu sampai hilir, semuanya dijelaskan. Mulai dari kriteria wajib zakat, batas minimal harta yang dizakati, berapa persen angka yang dikeluarkan, jenis harta yang dizakati, hingga siapa yang berhak menerima zakat, semuanya telah dijelaskan Allah Ta'ala. Sehingga para ulama menggolongkan zakat sebagai ibadah mahdhah dalam bentuk mengeluarkan harta. Artinya, tidak ada peluang bagi logika manusia untuk berkreasi di sana. Allah telah menjelaskan dengan sempurna, sehingga siapa saja yang mau berzakat, tinggal ikuti panduan yang ada. Di antara dalil yang menjadi panduan zakat adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yang artinya, jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun, maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Juga hadis dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW mengambil zakat dari 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar. Sementara dari 40 dinar, masing-masing diambil 1 dinar, 1 dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daraqutni, dan disahihkan Al-Albani. Dalam hadis Ali radhiyallahu anhu di atas dinyatakan, dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Kalimat ini sangat tegas menunjukkan bahwa seorang muslim tidak berkewajiban bayar zakat sampai dia memiliki tabungan senilai 20 dinar. Jika kita konversi, 1 dinar Islam adalah 4,25 gram emas. 20 dinar adalah senilai 85 gram emas. Jika kita asumsikan harga emas adalah Rp500.000 per gram, berarti nilai nisab zakat mal adalah 42,5 juta. Bisa kita genapkan ke bawah menjadi 42 juta. Para ulama menegaskan bahwa ukuran nisab dalam zakat ini dijadikan para ulama sebagai syarat wajib zakat. Dalam ensiklopedi fikih juga dinyatakan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tidak bolehnya membayar kafarah sumpah sebelum ada sumpah, karena ini mendahulukan hukum sebelum ada sebabnya. Seperti mendahulukan zakat sebelum memiliki 1 nisab, atau mendahulukan sholat sebelum masuk waktunya. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa hukum itu ada sebabnya. Ada hukum wajibnya sholat duhur, sebabnya telah masuk waktu duhur. Ada hukum wajibnya membayar kafarah sumpah, sebabnya ada sumpah yang diucapkan. Adanya hukum cerai, sebabnya ada pernikahan. Adanya hukum zakat, sebabnya karena orang memiliki harta 1 nisab. Ibnu Qudamah mengatakan, tidak boleh menyegerakan zakat sebelum memiliki harta senilai 1 nisab, tanpa ada perbedaan pendapat yang kami ketahui. Jika ada orang yang memiliki sebagian nisab, lalu dia segerakan membayarkan zakatnya, atau zakat senilai nisabnya, hukumnya tidak boleh. Karena ini sama dengan mendahulukan hukum sebelum ada sebab. Al-Mughni. Para ulama melarang membayar zakat sebelum nisab, dan mereka hukumi sebagai zakat yang batal. Karena sama halnya dia melakukan amal tanpa ada sebab. Seperti orang yang sholat sebelum masuk waktunya. Antara tabungan dan penghasilan.
Dan yang perlu diperhatikan, zakat ini untuk tabungan bukan untuk penghasilan. Kita bisa membedakan antara tabungan dengan penghasilan. Penghasilan belum tentu menjadi tabungan, tetapi apa yang menjadi tabungan itu bagian dari penghasilan. Karena itu, zakat ditetapkan untuk harta yang di luar pengeluaran harian, seperti tabungan atau harta dagangan. Sementara harta yang digunakan untuk pengeluaran keseharian tidak diperhitungkan zakatnya. Apakah berarti tidak berpahala? Bedakan antara tidak sah sebagai zakat dan tidak berpahala. Yang dinyatakan mereka adalah tidak sah sebagai zakat, artinya belum menggugurkan kewajiban zakatnya. Sehingga, jika nantinya dia sudah memenuhi syarat zakat, harus dibayarkan zakatnya. Sementara apakah yang dia keluarkan bisa berpahala? Jika dia lakukan dengan ikhlas, insya Allah dia mendapat pahala sebagai sedekah. Sebagaimana orang yang sholat 2 rakaat dengan niat sholat subuh, padahal belum masuk waktu sholat subuh. Sholatnya tidak sah sebagai sholat subuh, sehingga wajib diulang setelah masuk waktu subuh. Namun dia tetap mendapat pahala sholat sunnah 2 rakaat. 2 konsekuensi ketika zakat profesi diterapkan. 1. Orang yang belum memiliki harta sebesar nisab membayar zakat. Padahal itu zakat sebelum waktunya dan itu zakat yang tidak sah. 2. Muncul anggapan bagi mereka yang sudah membayar zakat profesi tidak lagi wajib membayar zakat karena sudah dikeluarkan zakat profesinya setiap bulan ketika menerima gaji. Padahal dia punya tabungan di atas nisab tersimpan tahunan yang seharusnya itu dizakati. Demikian, Allahu a'lam. Sobat, jika video ini bermanfaat, subscribe dan share kepada orang tua, saudara, dan orang yang Anda sayangi, semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.